Setiap senja datang, Jono mendorong gerobak tuanya ke stasiun kota kecil itu. Umurnya sudah 45 tahun. Perawakannya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya selalu basah oleh keringat cemas. Ia berasal dari Klaten, pindah ke kota ini dengan harapan sederhana, mencari nafkah dari jualan kue pancong. Tapi kenyataan lebih kejam dari yang dibayangkan. Sudah 6 bulan ia berjualan di tempat yang sama, dari jam 6 sore hingga tengah malam, namun pembeli yang datang bisa dihitung dengan jari. Gerobaknya bersih, resepnya tradisional, kuenya hangat dan wangi, tapi orang-orang seolah tak pernah benar-benar melihatnya. Tak peduli seberapa ramah senyumnya, seberapa keras ia teriak, "Kue pancong, hangat, gurih, manis." Orang-orang hanya berlalu, mata mereka kosong atau sibuk dengan ponsel. Kadang, ia duduk termenung berjam-jam tanpa ada satupun yang membeli. Jono mulai merasa ada yang salah, bukan pada dagangannya, tapi pada nasibnya. Setiap malam ia pulang menuntun gerobak yang makin terasa berat. Bukan karena isi, tapi karena rasa malu yang menggumpal di dada. Istrinya di kampung menunggu kiriman uang. Anaknya butuh biaya sekolah. Tapi dari hasil jualan seminggu, bahkan tak cukup untuk beli beras 2 hari. Ia mulai tidur tak nyenyak, mimpi buruk datang berganti, semuanya tentang kegagalan, tentang wajah-wajah kecewa keluarganya. Suatu malam, tepat jam 12, saat Jono hendak pulang, seorang kakek tua muncul dari arah rel yang sunyi. Tubuhnya membungkuk, matanya redup, rambutnya putih panjang menjuntai seperti kapas terbakar. Jono tertegun. Ia tak melihat orang tua itu sebelumnya. Kakek itu berhenti tepat di depan gerobaknya. Tanpa banyak kata, ia hanya berkata lirih, "Kalau kau ingin daganganmu laris, carilah tali pocong pada malam Selasa Kliwon. Gali dengan tanganmu sendiri. Ambil talinya dengan gigimu. Tapi ingat, ini bukan jalan orang waras." Jono tercekat. Ia ingin bertanya, tapi tenggorokannya kering. Dalam sekejap, kakek itu sudah lenyap, seolah larut dalam kabut malam yang merayap dari ujung rel. Ia memandang ke sekeliling. Sepi. Angin pun tak lagi bergerak. Malam itu Jono tak bisa tidur. Kata-kata kakek tua itu menggema di kepalanya. Ia bukan tipe orang yang percaya hal mistis. Tapi desakan hidup kadang membuat orang berani mencoba hal paling gila. 3 hari kemudian, saat malam Selasa Kliwon datang, Jono memutuskan untuk pergi ke kuburan tua di pinggiran kota. Kuburan yang katanya tak pernah dijamah manusia. Dengan tangan gemetar, ia menggali tanah basah yang baru dikubur. Kuku-kukunya penuh lumpur. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, tapi ia terus menggali. Wajah almarhum yang membusuk hampir terlihat. Baunya menusuk hidung, membuat perutnya mual. Lalu, ia melihatnya. Seutas tali putih melingkar di leher si mayat. Menahan muntah dan ketakutan, Jono menggigit tali itu dengan giginya, seperti yang diperintahkan. Dinginnya bukan seperti tali biasa. Ada hawa aneh, menusuk gusi dan membuat lidahnya keluh. Setelah mendapatkan tali itu, ia segera menimbunnya kembali dan berlari seperti kesetanan. Malam itu ia tak pulang ke kos. Ia duduk gemetaran di depan gerobaknya, memegang tali pocong itu seperti memegang nasibnya sendiri. Keesokan malamnya, sebelum mulai berjualan, ia mengikat tali pocong itu di bagian bawah gerobaknya, tersembunyi dari pandangan siapapun. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya bisa berharap bahwa pengorbanannya tak sia-sia. Bahwa rasa takutnya akan dibayar dengan rezeki. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak 6 bulan, seseorang berhenti dan membeli kuenya. Lalu 1 orang lagi. Lalu 2. Dalam 1 jam, gerobaknya sudah dikerumuni orang. Jono tak percaya. Keringatnya menetes bukan karena lelah, tapi karena terharu. Malam itu,
Gerobaknya hampir kosong, dan Jono pulang dengan uang lebih dari cukup untuk beli beras, susu, bahkan menyisihkan untuk menabung. Tapi di balik senyum tipisnya, ada sesuatu yang menggelayuti hatinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang terasa tidak sepenuhnya dari dunia ini. Itulah yang berbisik dalam hati Jono saat ia menghitung lembaran uang hasil dagang malam itu. Jemarinya gemetar, bukan hanya karena bahagia, tapi karena ada yang tak bisa ia jelaskan. Ia masih ingat dengan jelas tatapan pelanggan pertamanya malam itu. Mata kosong, wajah tanpa ekspresi, namun tangan mereka begitu cepat menyambut kue panas yang baru diangkat dari loyang. Malam-malam berikutnya berjalan lebih aneh lagi. Gerobaknya seperti magnet. Orang-orang berdatangan dari segala arah. Bahkan beberapa mengenakan pakaian yang seolah dari masa lampau. Tak sedikit yang datang dalam diam, menunjuk kue pancong, membayar tanpa berkata sepatah kata pun, lalu menghilang di antara kerumunan tanpa jejak. Jono mencoba mengabaikan keganjilan itu. Baginya, yang penting dagangan laku. Tabungan bertambah. Ia mulai mengirim uang ke kampung, anak dan istrinya bisa hidup layak, dan ia pun bisa menyewa tempat tinggal yang lebih nyaman. Namun di tengah keberuntungan itu, ada bayangan gelap yang terus mengikuti. Setiap malam saat hendak membuka gerobak, ia selalu mencium aroma bunga kenanga bercampur tanah basah. Tali pocong yang diikat di bawah gerobaknya kadang bergerak sendiri, seperti tertiup angin padahal malam begitu tenang. Dan setiap selesai dagang, selalu ada satu kue pancong yang tersisa. Tak pernah kurang, tak pernah lebih. Anehnya, kue terakhir itu tak pernah disentuh siapapun. Ketika ia mencoba membuangnya, suara lirih terdengar dari bawah gerobak, seperti gumaman, seperti rintihan. Suatu malam, saat membersihkan gerobak di jam 12 lebih, ia melihat jejak kaki basah mengarah ke gerobaknya. Tapi malam itu hujan tak turun. Jejaknya kecil, ramping, seperti milik anak kecil. Jono mengikuti jejak itu, namun jejak tersebut berhenti tepat di bawah tempat ia menyembunyikan tali pocong. Hatinya mencelos. Ia mulai bertanya dalam hati, benarkah ini hanya tentang penglaris? Ataukah ia sudah membuka gerbang yang seharusnya tetap terkunci? Namun apapun jawabannya, hasilnya tak bisa disangkal. Semakin hari, pengunjung makin banyak. Bahkan ada yang datang dari luar kota, hanya untuk mencicipi kue pancong Jono yang katanya beda dari semua yang pernah ada. Mereka tak tahu rahasia di balik rasa gurihnya. Tak tahu tentang tali putih yang dingin itu. Tak tahu tentang ritual malam Selasa Kliwon yang penuh dosa sunyi. Jono kini mulai dikenal di stasiun. Orang-orang memanggilnya dengan ramah, bahkan beberapa pelanggan tetap mengajaknya bercanda. Tapi yang membuatnya merinding, ia tak bisa mengenali wajah-wajah yang sama keesokan harinya. Seolah mereka hanya hadir semalam, lalu lenyap dari dunia. Suatu malam, ketika gerobaknya hampir kosong, seorang pemuda tinggi dengan wajah tirus datang menghampiri. Ia membeli 2 potong kue, lalu berbisik pelan, "Jangan lupa beri dia bagian, atau dia akan marah." Jono membeku. "Siapa?" tanyanya. Namun pemuda itu sudah berjalan pergi dan lenyap di antara kereta yang melintas perlahan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Jono merasa takut untuk tidur. Di kamarnya yang sempit, ia mendengar suara gemeretak besi gerobaknya, padahal gerobak itu terkunci di luar. Ia menyelimuti tubuhnya rapat-rapat, berharap suara itu hanya hayalan. Namun saat ia membuka jendela, tali pocong itu melambai pelan, seperti tangan yang memanggil. Keesokan harinya, saat senja turun, Jono menyisakan 1 potong kue pancong dan meletakkannya di bawah gerobak, tepat di dekat tali. Ia tidak tahu kepada siapa ia memberikan itu. Tapi semenjak itu, suara-suara aneh mulai berkurang. Gerobaknya tetap ramai, pembeli makin banyak,
dan uang yang ia kumpulkan sudah cukup untuk membuka toko kecil. Tapi saat ia berdiri di depan cermin malam itu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Bukan bayangan dirinya, melainkan sosok tinggi dengan wajah tertutup kain putih yang robek di bagian mulut. Dan kain itu, ia tahu betul, adalah tali pocong yang kini menjerat rezekinya. Malam itu, Jono tak bisa tidur. Matanya terus menatap langit-langit kamar, tapi pikirannya melayang pada bayangan samar yang muncul di cermin. Bayangan itu hanya muncul sekejap, namun cukup untuk membuat tubuhnya menggigil hingga pagi. Ia tak berani menyentuh cermin lagi, apalagi melihat ke arahnya. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang mulai menuntut. 3 malam kemudian, tokonya resmi dibuka. Toko roti kecil di pinggir jalan, tak jauh dari stasiun, berdinding kayu namun bersih dan bercahaya hangat. Di atas pintunya, tergantung sebuah tali putih yang sudah dililitkan rapi seperti tali dekorasi. Tak ada yang tahu bahwa tali itu dulunya adalah pengikat jenazah di malam Selasa Kliwon. Tali yang pernah digigit Jono dengan gigi gemetar, penuh lumpur dan bisikan. Namun sejak toko itu dibuka, rezeki Jono mengalir deras. Pembeli berdatangan bahkan sebelum toko buka. Antrean mengular setiap malam, padahal ia hanya buka dari pukul 6 sore hingga tengah malam. Wajah-wajah pembeli tampak haus akan kue pancong buatannya. Mereka datang dengan mata mengerjap kosong. Namun begitu kue pancong itu mereka gigit, ekspresi wajah mereka berubah seolah menemukan kelezatan surgawi. Tapi ada sesuatu yang janggal. Mereka datang dan pergi begitu cepat. Beberapa bahkan tidak terlihat meninggalkan tempat. Seperti lenyap ditelan angin malam. Dan toko itu mulai dikelilingi aroma kenanga. Samar, tapi tajam menusuk hidung. Kadang, bau tanah basah menyeruak dari kolong meja. Padahal tak ada kebocoran, tak ada tikus mati. Jono mulai merasa terjebak dalam pusaran yang ia ciptakan sendiri. Ia tak pernah membayangkan bahwa tali pocong itu bukan sekadar penglaris biasa. Ia mengikatnya dengan harapan akan ramai pembeli. Namun ia tak menyangka bahwa rezeki itu juga membawa sesuatu yang lain. Sesuatu yang haus dan terus menuntut lebih. Setiap malam Jumat Kliwon, ia mendapati tumpukan daun kering di depan pintu tokonya. Tak ada pohon besar di sekitar toko, tapi daun-daun itu selalu basah, seolah baru jatuh dari pohon yang dipenuhi embun kematian. Di antara daun-daun itu, kadang ada potongan rambut atau serpihan kuku, bukan miliknya, bukan pula milik siapapun yang ia kenal. Suatu malam, seorang anak kecil masuk ke dalam toko saat pembeli mulai sepi. Bocah perempuan dengan rambut panjang kusut dan baju lusuh. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunjuk satu potong kue pancong. Jono memberikannya tanpa meminta uang. Anak itu tersenyum, tapi bukan senyum biasa. Senyumnya seolah terlalu lebar, seperti ditarik dari ujung telinga ke ujung telinga. Lalu ia menghilang begitu saja saat Jono menoleh sebentar ke arah oven. Tak ada suara langkah, tak ada pintu terbuka. Tapi saat Jono menunduk ke lantai, ada jejak kaki mungil yang basah dan berlumpur. Kejadian demi kejadian terus bermunculan. Pelanggan-pelanggan tetapnya mulai bercerita bahwa mereka merasa seperti dipanggil untuk datang. Bahkan ada yang mengaku berjalan kaki dari rumahnya entah kenapa, tanpa sadar telah membeli kue pancong Jono. Seperti dituntun mimpi, ujar seorang pria parubaya yang datang dari luar kota. Jono hanya tertawa kecil, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Namun malam itu, saat ia membersihkan loyang terakhir, terdengar ketukan dari balik pintu toko. Padahal waktu sudah lewat tengah malam. Dengan ragu, ia membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang menusuk tulang. Tapi saat menutup pintu, tali pocong yang tergantung di atasnya berayun pelan, bukan karena angin.
melainkan karena disentuh sesuatu. Dan malam itu pula, Jono bermimpi. Ia berada di pemakaman, berdiri sendirian di tengah gundukan tanah. Di sekelilingnya, puluhan sosok berjubah putih berdiri melingkar, diam, menghadapnya. Wajah-wajah mereka rusak, kulit mengelupas, matanya kosong. Tapi mulut mereka bergerak, bergumam pelan. Makanan, bagian kami, makanan. Ia terbangun dengan napas terengah dan dada sesak. Tapi apa yang ia lihat di kakinya membuatnya hampir pingsan. Tepat di depan tempat tidurnya, ada sepotong kue pancong yang baru matang, masih hangat. Namun dikerubungi semut-semut besar yang merayap ke arah tali pocong yang ia simpan di laci bawah. Tali itu basah dan berdenyut pelan. Tali itu basah dan berdenyut pelan. Jono tercekat. Ia menahan napas, memandang tali pocong yang selama ini menjadi sumber rezekinya, namun kini tanpa hidup. Denyut halusnya seperti nadi yang berdetak, perlahan namun pasti. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan, hanya efek dari kelelahan. Tapi matanya terlalu sadar untuk dibohongi. Ia mundur perlahan. Di pojok kamar, ia duduk sambil memeluk lutut. Jantungnya berdentum cepat. Di luar, angin berdesir tak wajar, menampar-nampar jendela seolah memaksa masuk. Jam dinding menunjukkan pukul 2.33. Udara dingin menusuk, dan bau kenanga kembali menyeruak, lebih pekat dari biasanya. Keesokan malamnya, seperti biasa, pembeli berdatangan. Toko roti milik Jono kian populer. Foto-foto kue pancongnya tersebar di media sosial. Banyak yang menyebutnya, kue pancong paling enak se-Jawa Tengah. Tapi Jono tahu, ada harga yang dibayar di balik pujian-pujian itu. Pukul 11 malam, toko mulai sepi. Tapi Jono tak langsung membereskan dagangan. Malam itu, ia memutuskan untuk berjaga. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah lampu toko dimatikan. Karena selama beberapa malam terakhir, ia merasa ada yang datang setelah toko tutup. Ia mematikan semua lampu, pura-pura menutup toko, lalu diam di balik etalase, mengintip dari celah tirai. Angin kembali berhembus aneh. Udara mendadak pengap, meski semua ventilasi terbuka. Beberapa tikus lari terbirit-birit dari kolong rak, seolah tahu sesuatu yang mengerikan akan datang. Lalu, dari kejauhan, muncul sosok. Pertama hanya satu, lalu dua. Lalu puluhan. Bayangan-bayangan putih seperti kabut yang perlahan membentuk rupa. Mereka berdiri mematung, membentuk lingkaran di depan toko. Tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya menatap lekat ke arah tali pocong yang tergantung di atas pintu. Jono menahan napas. Tubuhnya menggigil, tapi matanya terus mengamati. Salah satu sosok mendekat. Wujudnya menyerupai pocong, namun wajahnya bukan wajah manusia. Mulutnya robek ke samping, matanya cekung hitam tak berdasar. Ia mendekat perlahan, dan menyentuhkan tangannya ke ujung tali pocong itu. Seketika, tali itu kembali berdenyut, kini lebih cepat. Seperti jantung yang dipompa adrenalin. Pocong itu membuka mulutnya dan mengeluarkan bisikan. Nyaris tak terdengar. Tapi Jono menangkap satu kata, bayaran. Setelah itu, mereka menghilang. Begitu saja. Tak ada suara langkah, tak ada kabut. Hanya keheningan yang menggantung, menyesakkan dada. Jono terduduk di lantai toko, keringat dingin membasahi tubuhnya. Baru kali ini ia sadar bahwa selama ini, yang datang bukan hanya pembeli manusia, tapi juga mereka yang tak kasat mata, ikut menagih jatah atas perjanjian kotor yang telah ia lakukan. Malam-malam berikutnya semakin aneh. Beberapa pembeli tampak linglung. Ada yang tiba-tiba muntah begitu keluar dari toko,
Ada pula yang berjalan mundur tanpa sadar. Seorang ibu-ibu bahkan pingsan begitu menggigit kue pancong pertama. Saat dibangunkan, ia berkata melihat wajah anaknya yang sudah meninggal muncul dalam loyang kue. Jono mulai takut berlama-lama di toko. Tapi ia juga tak bisa menutupnya. Uang mengalir deras. Toko yang dulunya hanyalah warung kayu sederhana, kini mulai direnovasi menjadi bangunan permanen. Tapi setiap kali Jono mencoba menyingkirkan tali pocong itu, toko langsung sepi total. Bahkan saat ia hanya memindahkan letaknya sedikit, tak ada satupun pembeli datang malam itu. Tali itu tak bisa dilepas. Ia sudah jadi bagian dari bangunan. Hingga pada malam Sabtu Legi, Jono merasa ada yang benar-benar berubah. Tak hanya udara yang dingin dan aroma kenanga yang makin tajam, tapi juga suara. Ya, suara. Dari dapur, terdengar gemerisik kain diseret. Seolah ada yang sedang merangkak di lantai toko. Jono membawa senter, perlahan menyibak tirai menuju dapur. Tapi dapur kosong. Hanya loyang-loyang bekas kue yang tertumpuk rapi. Namun di sudut ruangan, di bawah rak, ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Bekas gesekan seperti tangan. Bukan satu, tapi banyak. Jari-jari kurus memanjang, meninggalkan jejak tanah dan lumpur, seolah mereka keluar dari lubang dan berjalan pelan menuju etalase. Dan di atas rak, sepotong kue pancong masih mengepul. Padahal oven sudah dimatikan sejak 1 jam lalu. Jono tak bisa lagi menahan ketakutan. Tapi ia tahu, ia tak bisa lari. Perjanjian itu telah diteken sejak malam ia menggali kuburan dengan tangan kosong dan menggigit tali yang kini menjerat hidupnya. Dan malam-malam ke depan, ia hanya bisa berharap bahwa mereka tidak meminta lebih. Namun harapan Jono hanyalah harapan kosong. Sebab kenyataan berjalan jauh lebih kejam. Mereka memang tak meminta lebih. Mereka menuntut. Setiap malam, lebih banyak bayangan mendekat. Lebih banyak bisikan terdengar dari balik tembok toko. Lebih banyak peristiwa ganjil terjadi di antara loyang-loyang dan adonan yang mengembang tak wajar. Pernah suatu malam, adonan kue pancongnya mengembang sendiri meski belum dicampur ragi. Ia pikir mungkin karena suhu udara, tapi saat membuka penutup adonan itu, ia melihat sehelai rambut putih panjang mencuat dari dalam adonan, melingkar dan masih basah. Jono muntah saat itu juga, tapi ia tetap memanggangnya. Anehnya, justru malam itu pembeli paling ramai. Kue yang dibakar dari adonan berhantu itu habis hanya dalam waktu 1 jam. Toko roti Jono kini tak hanya dikenal karena rasa kue pancongnya, tetapi karena auranya. Banyak pelanggan berkata mereka merasa nyaman, sejuk, dan tenang saat berada di dalamnya. Tapi Jono tahu, yang mereka rasakan itu bukan kenyamanan, melainkan pengaruh gaib yang mengikat dan memanipulasi kesadaran. Malam demi malam, Jono tak pernah bisa tidur nyenyak. Ia selalu terbangun pada pukul 2.33 dini hari, waktu yang sama setiap malam. Di jam itulah aroma kenanga menguar paling tajam. Di jam itu pula, ia mendengar suara-suara dari balik etalase. Kadang seperti anak kecil berlarian. Kadang seperti ada yang sedang menyapu lantai dengan rambut panjang. Kadang, terdengar seseorang membisikkan namanya berulang-ulang, dengan suara yang bukan suara manusia. Suatu malam, saat hendak menutup toko, ia mendapati satu sosok berdiri di luar pintu. Seorang pria tua berpakaian serba hitam. Jono mengenal wajah itu. Ya, kakek yang dulu muncul saat ia hampir putus asa, yang menyuruhnya mencari tali pocong dengan gigi di malam Selasa Kliwon. Pria itu menatapnya dari luar kaca toko. Tak mengetuk, tak berbicara. Hanya menatap, lalu melirik atas pintu, tempat tali pocong tergantung setia. Saat Jono membuka pintu, pria itu sudah tidak ada. Keesokan harinya,
Pelanggan yang datang menjadi semakin aneh. Seorang lelaki paruh baya tiba-tiba jatuh tersungkur di depan meja kasir dan menangis keras. Ia memeluk lutut dan menyebut nama anaknya yang hilang 3 tahun lalu. Dia ada di sini, di dalam oven itu, katanya dengan wajah ketakutan, sebelum akhirnya pingsan. Malam-malam berikutnya, anak-anak kecil datang tanpa orang tua. Mereka hanya berdiri mematung, menatap rak kue dengan mata kosong. Tak bicara, tak bergerak. Begitu diberikan kue pancong, mereka akan diam-diam pergi sambil tersenyum. Jono mencoba mengikuti mereka suatu malam, tapi jejak mereka menghilang begitu sampai di gang sempit belakang toko, tempat dulu ia menyembunyikan gerobak lamanya. Gerobak itu masih ada di sana, tapi kini berkarat, penuh coretan, dan dikelilingi lilin-lilin kecil yang entah sejak kapan tersusun rapi melingkari rodanya. Di tengahnya, ada sisa tali pocong yang dulu ia ikat di bawah gerobak, kini menjulur seperti akar yang mencengkeram tanah. Jono mulai sadar. Tali itu tumbuh. Seperti hidup. Seperti tanaman karnivora yang terus menghisap rasa takut dan penderitaan sebagai pupuknya. Ia mulai menjalar ke bagian-bagian toko yang lain. Kadang, saat Jono membersihkan lantai, ia menemukan serat-serat putih tipis menyusup dari celah ubin, menjalar menuju loyang, rak, hingga ke meja kasir. Ia mencoba memotongnya suatu malam. Menggunakan gunting baja, ia memotong satu cabang kecil tali pocong yang menggantung di dinding belakang. Begitu terpotong, seisi ruangan langsung terguncang. Lampu padam seketika. Oven menyala sendiri. Loyang-loyang berjatuhan. Dan dari langit-langit, terdengar suara ratusan langkah kaki yang berlari mendekat. Berat, kasar, dan penuh amarah. Ketika lampu menyala kembali, Jono pingsan. Tubuhnya ditemukan tergeletak di lantai dapur oleh tukang bersih-bersih pagi harinya. Ia demam tinggi selama 3 hari, dan selama itu pula, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri, duduk di dalam kuburan, menggigit tali pocong sambil tertawa, sementara di sekelilingnya, puluhan pocong dengan wajah rusak menari berputar sambil menyanyikan lagu anak-anak. Setelah sembuh, Jono tak berani lagi melawan. Ia biarkan tali itu tumbuh sesukanya. Ia pasrah. Namun satu hal yang terus menghantuinya adalah, mereka belum puas. Setiap malam mereka datang, jumlahnya makin banyak. Dan dari bisikan yang makin jelas, ia mulai mengerti, penglaris ini bukan hanya untuk menarik pembeli, tapi juga menyiapkan wadah. Wadah untuk apa? Ia belum tahu. Tapi malam Selasa Kliwon berikutnya akan segera tiba. Dan firasatnya mengatakan, malam itu akan menjadi malam paling panjang dalam hidupnya. Malam Selasa Kliwon itu akhirnya datang, dan firasat Jono tak meleset. Sejak sore, langit mendung kelabu, padahal hujan tak pernah turun. Udara kering, menusuk sampai ke tulang. Angin bertiup aneh, seolah berhembus dari dalam tanah, bukan dari langit. Sejak pukul 6 sore, toko kue pancongnya dibuka seperti biasa. Pembeli tetap datang, antre seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini wajah mereka berbeda. Sepi. Oh, terlalu tenang. Jono mengaduk adonan sambil melirik ke atas pintu. Tali pocong itu tampak lebih panjang malam ini. Seperti hidup. Ujungnya bahkan sudah melambai, bergerak sendiri seperti tertiup angin, padahal pintu tertutup rapat. Semakin malam, suasana semakin mencekam. Lampu-lampu toko berkedip, kadang mati sejenak, lalu menyala kembali dengan cahaya yang lebih redup. Oven mengeluarkan suara mendesis seperti napas makhluk besar yang terperangkap. Dan setiap kue pancong yang dikeluarkan dari cetakan tampak lebih pucat dari biasanya, meski warnanya tetap menggoda. Tepat pukul 11 malam, antrean pembeli mulai berkurang. Toko nyaris kosong.
Hanya tinggal satu orang di pojok ruangan, duduk tanpa memesan apa-apa. Seorang perempuan mengenakan kebaya kuning pudar, wajahnya tertutup rambut hitam panjang, tangannya gemetar seperti kedinginan. Jono mencoba menyapa, tapi suara tenggorokannya tercekat. Perempuan itu menoleh perlahan, namun tak ada wajah di balik rambutnya. Hanya rongga gelap yang menganga, kosong seperti sumur tua. Jono mundur, jantungnya berdebar tak karuan. Tiba-tiba semua lampu padam. Gelap total. Tak ada suara apapun. Hanya detak jam di dinding yang berdetak pelan, hingga akhirnya berhenti. Satu suara terdengar dari balik dapur. Bukan langkah kaki. Bukan suara benda jatuh. Tapi bunyi tali, tergesek, mengular, mengeret. Jono berdiri kaku, tak mampu bergerak. Ia tahu, sesuatu sedang bangkit. Sesuatu yang sejak awal hanya menunggu malam ini tiba. Dan benar, dari balik pintu dapur, muncul bayangan tinggi besar. Bukan manusia. Bukan hantu biasa. Tapi pocong. Tingginya hampir menyentuh plafon. Wajahnya rusak tak berbentuk. Matanya kosong tapi penuh api. Ia melayang, tanpa suara. Tapi tiap geraknya membuat udara bergetar. Tak hanya satu. Di belakangnya, pocong-pocong lain bermunculan, melayang dari dinding, dari langit-langit, dari lantai. Mereka membentuk lingkaran, mengelilingi toko dari segala arah. Semua memandang Jono. Semua menuntut. Tiba-tiba pintu toko terkunci sendiri. Jendela-jendela tertutup oleh kabut dari luar. Dan di tengah-tengah ruang, tali pocong yang tergantung di atas pintu bergerak, merambat turun, memanjang ke arah Jono, seperti seekor ular putih besar yang hendak menjerat. Jono berteriak, tapi tak ada suara. Mulutnya seperti terkunci. Tali itu melilit pergelangan kakinya. Tarikannya kuat. Ia terjatuh. Pocong-pocong itu mulai bergerak mendekat. Dari mulut mereka mengalir suara-suara pelan, seperti ratapan para arwah yang kehilangan nama dan waktu. Mereka menyanyi, lagu tanpa lirik, hanya getaran keputusasaan. Dan saat itulah, Jono akhirnya memahami maksud dari bisikan-bisikan selama ini. Tali itu bukan hanya penglaris, tapi pintu, gerbang. Tali itu menghubungkan dunia mereka dengan dunia ini. Dan selama ini, toko Jono telah menjadi altar pemujaan yang perlahan membuka celah. Bayarannya belum lunas. Terdengar bisikan keras, entah dari mana datangnya. Kau telah memanggil kami, maka kini kau harus memberi tempat. Tali pocong itu semakin melilit. Dari lantai, muncul semacam lingkaran hitam. Seperti lubang. Seperti mulut bumi. Jono diseret perlahan ke arah lubang itu. Tapi saat hampir masuk, semua bayangan berhenti. Pocong-pocong itu mematung. Dan suara itu berbicara lagi, lebih tajam. Beri kami jiwa baru, sebelum malam selesai. Tiba-tiba, semua lenyap. Lampu menyala kembali. Pintu terbuka. Udara masuk. Jam menunjukkan pukul 12. Jono terbaring di lantai. Nafasnya tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Tapi tokonya kembali normal. Adonan kue masih diloyang. Oven masih menyala. Rak-rak tertata rapi. Tapi satu hal berbeda. Di atas lantai, dekat meja kasir, tergeletak sebuah boneka kecil usang, terbuat dari kain kafan dan kapas. Wajahnya dijahit dengan benang merah, membentuk senyuman menyeramkan. Dan di perut boneka itu, tertulis satu kata, pilih. Jono tahu. Malam ini ia telah diberi waktu. Tapi waktu itu bukan anugerah, melainkan ancaman. Jika ia tak segera memberikan yang mereka minta, maka malam berikutnya,
tali itu tak akan hanya melilit kakinya. Ia masih terduduk di lantai toko, pandangannya tak lepas dari boneka kafan yang tergeletak di dekat kasir. Kata, "Pilih," di perutnya seperti berdenyut hidup. Perlahan-lahan Jono menjulurkan tangan, mencoba menyentuhnya. Namun begitu ujung jarinya mengenai boneka itu, hawa dingin menyergap seperti sentuhan jenazah yang baru diangkat dari liang lahat. Tubuh Jono bergetar hebat. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi kilasan-kilasan wajah pembelinya. Wajah-wajah manusia biasa, ibu muda yang membawa anaknya, lelaki pekerja malam yang lapar, dan para remaja yang tertawa di bawah neon toko. Namun di balik wajah-wajah itu, kini Jono melihat sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Bayangan hitam yang menguntit mereka, mengikuti dari belakang, menempel di punggung mereka seperti benalu. Jono tersadar, tali pocong itu bukan hanya menarik pembeli manusia. Ia juga membawa bayangan dari dunia lain untuk menempel pada tubuh-tubuh mereka. Dan entah berapa dari mereka yang telah pulang dengan tubuh ringan, tapi jiwa berat. Pilih. Suara itu bergema lagi, tak berasal dari luar, tapi langsung di dalam kepala Jono. Ia tak bisa tidur malam itu. Boneka kafan ia bungkus dengan kain hitam dan simpan di laci kasir. Tapi entah bagaimana, tiap kali ia menoleh, boneka itu selalu tampak di luar laci, duduk tenang di atas meja, memandangnya tanpa mata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Pembeli makin banyak. Toko makin ramai. Pemasukan harian naik drastis. Jono bahkan diundang salah satu stasiun televisi lokal karena tokonya dianggap fenomena. Ia tersenyum di layar, memamerkan kue pancong renyah yang konon rasanya bikin kangen. Tapi dalam hatinya, malam terus menghitung mundur. Tali pocong yang tergantung di atas pintu makin panjang tiap malam. Kini ujungnya hampir menyentuh lantai, seperti sedang menjulur menanti korban. Suatu malam, saat sedang mengepel lantai toko, Jono tak sengaja menginjak ujung tali itu. Seketika lampu padam. Seluruh ruangan membeku. Dan ia mendengar suara pintu terbuka. Padahal semua terkunci. Dari balik kegelapan, suara-suara tangis muncul. Tangis anak-anak. Tangis tua. Tangis tanpa tubuh. Jono terjatuh. Dan saat ia membuka mata, boneka kafan itu telah berubah. Kini bukan hanya bertuliskan, pilih. Tapi juga, sekarang. Tubuh Jono gemetar. Ia tahu waktunya habis. Dan ia harus memilih, siapa yang akan dikorbankan. Tak bisa sembarang orang. Harus seseorang yang terhubung dengan tali penglaris. Seseorang yang sering datang ke tokonya. Seseorang yang telah terbiasa dengan rasa kue pancong yang tak wajar itu. Malam itu, dengan tangan gemetar, ia membuka buku catatan pelanggan. Ia menuliskan nama-nama yang rutin datang. Lalu mengeliminasi satu persatu. Tapi semakin ia memilih, semakin ia merasa seperti monster. Sampai akhirnya, matanya tertuju pada satu nama yang selalu muncul. Sari, ibu muda yang tiap malam membeli 4 potong kue untuk anaknya. Ia memejamkan mata. Mencoba menghapus bayangan Sari yang selalu tersenyum ramah. Tapi suara dalam kepalanya makin kuat. Pilih dia. Anak-anaknya bisa dijadikan penerus rasa. Jono mengerang. Ia menutup telinga. Tapi suara itu tetap menembus. Dan saat ia membuka mata, boneka kafan itu telah berubah bentuk, menyerupai wajah Sari, lengkap dengan kain kebaya mungil dan pita di rambutnya. Jono akhirnya tahu, malam berikutnya bukan lagi tentang pilihan, tapi tentang keputusan. Dan keputusan itu bukan miliknya. Ketika jam menunjuk pukul 12 malam, lampu toko kembali padam. Tapi kali ini tak ada ratapan, tak ada bayangan, hanya sunyi. Dan dalam sunyi itu, tali pocong di atas pintu tiba-tiba putus,
jatuh ke lantai dengan bunyi berat seperti beban bertahun-tahun yang akhirnya dilepaskan. Jono mengambil tali itu. Dingin. Bas. Berdarah. Tiba-tiba lantai di depan kasir terbuka sendiri. Muncul retakan gelap, perlahan menganga. Dari dalamnya, muncul tangan-tangan putih keriput, merangkak seperti laba-laba. Mereka mengambil boneka kafan itu, lalu menunggu. Jono tahu, jika ia tak meletakkan nama di situ, tangan-tangan itu akan memilih sendiri. Dan saat itulah, pintu toko terbuka sendiri. Sari berdiri di sana, membawa anaknya, tersenyum seperti biasa. Dan Jono, untuk pertama kalinya, merasakan sesuatu dalam dirinya yang hancur. Sari masih berdiri di depan pintu toko. Senyumnya seperti malam-malam biasanya, hangat dan bersahabat. Tapi di mata Jono, senyum itu menjelma pisau yang mengiris batinnya pelan-pelan. Ia berdiri kaku, sementara anak kecil yang digandeng Sari melambaikan tangan dengan riang. "Pak Jono, masih ada kue pancongnya?" tanya Sari ramah. Jono menelan ludah. Boneka kafan di tangannya makin berat. Tali pocong di lantai melilit pergelangan kakinya seolah tak ingin dilepas. Di belakang Sari, bayangan hitam mulai muncul, berdiri sejajar dengan tubuh anaknya. Sosok itu tak memiliki wajah. Hanya rongga kosong yang menganga, menanti dipenuhi. Jono menoleh ke arah meja kasir. Di sanalah lubang hitam menganga, menunggu boneka dikorbankan. Ia melihat kembali boneka kafan itu, wajahnya masih menyerupai Sari. Tapi sekarang, bibir kecilnya menyeringai. Dan dari celah matanya yang dijahit kasar, mengalir darah hitam pekat. "Sari," suara Jono serak, seperti tercekik kabut. "Iya, Pak," jawabnya riang, melangkah masuk. Anak kecil itu mendahuluinya, berlari kecil ke arah etalase kue. Tangan Jono gemetar hebat. Ia tahu jika ia tidak segera meletakkan boneka itu ke dalam lubang, maka tali pocong akan mengambil alih. Toko ini bukan miliknya lagi. Ia hanya penjaga gerbang persembahan. "Maaf, Sari," bisik Jono. Tapi lidahnya keluh. Lalu tiba-tiba, boneka itu melompat sendiri dari tangannya. Tidak, bukan melompat. Ditarik. Jono terhuyung. Ia mencoba menahan boneka itu, tapi boneka kecil itu meluncur cepat ke arah lubang hitam. Dan tangan-tangan putih keriput menyambarnya sebelum menghilang ke dalam kegelapan bersama jeritan pelan yang menyerupai suara Sari. Tapi ketika Jono mendongak, Sari masih berdiri di depan etalase. Masih, tapi anaknya hilang. "Sari," gumam Jono, nadanya bergetar. "Tadi anakmu kemana?" Sari menoleh pelan, seperti bingung. Lalu tertawa kecil. "Anak saya? Saya datang sendiri, Pak Jono." Darah Jono membeku. Ia tahu. Ia yakin, tadi anak itu ada. Tapi sekarang, hanya satu piring di atas meja, dan satu bayangan di bawah kaki Sari. Tidak ada yang lain. Tali pocong di lantai mulai menyusut, perlahan melilit ke atas, menggantung kembali di atas pintu. Ujungnya basah oleh darah yang mengalir dari langit-langit, tak terlihat oleh mata manusia biasa. Tapi Jono bisa merasakannya. Setiap tetes darah itu adalah harga dari rasa manis yang orang-orang nikmati di kue pancongnya. Sari mengucapkan terima kasih dan berlalu. Tak ada yang aneh dari caranya berjalan, tak ada jejak kejanggalan dari ekspresinya. Tapi Jono tahu, anak itu telah diambil. Dan itu baru permulaan. Malam berikutnya, toko Jono kembali ramai. Tapi kali ini ia tidak duduk di balik kasir. Ia berdiri di pojok ruangan, memandangi satu persatu pelanggan yang masuk. Wajah-wajah mereka tampak biasa, tapi tiap langkah yang mereka ambil meninggalkan bekas kabut kelabu yang menempel di lantai.
Bayangan gelap mengikuti mereka dari belakang. Tali pocong di atas pintu berayun pelan, seperti menyapa. Jono tidak berbicara. Ia hanya menatap. Tapi semakin malam, suara-suara dalam kepalanya makin keras. Mereka menuntut. Pilih lagi. Lebih muda. Lebih murni. Ia menutup telinga. Namun suara itu terus menembus. Tengah malam, ketika toko seharusnya tutup, satu pelanggan terakhir masuk. Seorang remaja perempuan berseragam putih abu-abu, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia memesan sepiring kue dan duduk di dekat jendela, menatap keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Jono merasa hawa di dalam toko menurun drastis. Nafasnya mulai membentuk embun. Boneka kafan kembali muncul di atas meja. Kali ini tanpa wajah, tanpa pita, tanpa senyum. Hanya satu kata yang tertulis, gadis itu. Tidak, Jono berbisik. Dia belum saatnya. Tapi tangan-tangan itu muncul kembali dari bawah lantai. Retakan hitam membuka dengan suara desis mengerikan. Ujung-ujung jemari putih melengkung menanti. Boneka kafan meluncur ke arah mereka. Jono tak tahan lagi. Ia meraih boneka itu di udara, merebutnya dari jerat tangan neraka. Cukup, teriaknya. Aku tak akan beri lagi. Lampu toko padam. Semua suara lenyap. Dan dalam keheningan itu, terdengar tawa. Tawa lirih. Tertahan. Tapi menyayat. Tawa tali pocong. Dan saat lampu menyala kembali, Jono sendirian. Toko kosong. Etalase bersih. Tali pocong di atas pintu tak ada. Tapi di meja, boneka kafan masih ada. Kini bertuliskan satu nama. Jono. Jono tercekat. Tulisan di boneka kafan itu seperti tombak yang menancap langsung ke jantungnya. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh boneka itu. Namun hawa panas ketika merambat dari kulitnya hingga ke tulang, memaksa dia menarik kembali jemarinya. Boneka itu kini hidup. Denyutnya terasa, seperti jantung kedua yang mengiringi irama kematian. Dia melangkah mundur. Pandangannya menyapu toko yang tiba-tiba tampak asing. Rak-rak roti yang biasa dipenuhi kue pancong menggiurkan kini kosong melompong, hanya menyisakan remah-remah hitam gosong. Dinding-dinding yang dulunya terang kini mengelupas, menunjukkan lapisan lain, semacam jamur kehitaman berbentuk wajah-wajah yang menjerit. Jono terduduk. Nafasnya terengah. Namanya sendiri menjadi persembahan. Kenapa aku? Desisnya pada diri sendiri. Tapi ia tahu jawabannya. Tali pocong itu menuntut keseimbangan. Ia telah memberikan banyak. Pelanggan, tumbal, jiwa-jiwa muda. Tapi pengorbanan terakhir selalu kembali pada pemilik perjanjian. Langit di luar masih pekat. Jam di dinding berhenti di angka 12. Tidak berdetik. Tidak bergerak. Seperti waktu telah berhenti di tempat ini, memaksa Jono untuk menghadapi akibat dari keserakahannya. Lalu suara itu muncul lagi. Bukan bisikan seperti sebelumnya. Kali ini lebih berat. Lebih tua. Tukar tubuhmu. Atau teruskan warisan ini. Jono membeku. Suara itu tidak berasal dari mana-mana, melainkan dari seluruh penjuru toko. Dari boneka, dari tali pocong yang kini tergulung di lantai, dari bayangan di dinding yang mulai bergoyang meski tidak ada angin, dan dari cermin di dinding pojok. Jono perlahan mendekati cermin itu. Ia tak ingat pernah memasangnya. Tapi di dalam cermin itu, ia melihat sosok dirinya, bukan seperti saat ini, melainkan tua, keriput, pucat, dengan tali pocong melilit leher. Sosok itu menatapnya, lalu mengangkat tangan kanan, menunjuk ke boneka kafan di meja. Pagi harinya, saat langit mulai terang, Jono keluar.
Ia melihat toko miliknya dari luar, kini tampak kusam dan tua. Seperti rumah yang ditinggalkan selama bertahun-tahun. Plakat nama tokonya retak. Kaca-kaca pecah. Tidak ada satupun bekas roti, adonan, atau pelanggan. Ia menghela nafas, lalu berjalan pergi, tanpa menoleh. Di kejauhan, suara azan subuh terdengar. Langit berubah jingga. Jalanan mulai hidup kembali. Pedagang-pedagang lain bersiap memulai hari. Tapi Jono, ia berjalan sendirian, menjauh dari semua itu. Meninggalkan segalanya, termasuk warisan berdarah itu. Langkah Jono menyusuri trotoar yang basah oleh embun pagi. Angin subuh menyapu wajahnya dengan dingin. Namun tak lebih dingin dari ingatan tentang tali pocong yang pernah menggantung di atas pintu tokonya. Ia berjalan seperti mayat hidup. Matanya kosong, pikirannya bergumul dengan rasa bersalah, dan kakinya terasa berat seperti menyeret rantai tak kasat mata. Semalam ia membakar jembatan yang telah membuatnya kaya. Tapi jembatan itu juga mengubur sisi kemanusiaannya sedikit demi sedikit. Kini ia kembali ke titik awal. Tanpa toko, tanpa pelanggan, tanpa tujuan. Ia menelusuri jalan kecil menuju rumah kontrakannya yang sempit. Rumah yang dulunya sunyi kini terasa lebih asing. Pintu kayu berderit saat dibuka. Bau lembab menyambutnya, bercampur debu yang menempel di tiap sudut. Jono duduk di ranjang lusuh, memandang langit-langit rumah yang dipenuhi sarang laba-laba. Tangannya meraba dada, mengecek detak jantung yang masih berdegup. Ia masih hidup, tapi sebagian dirinya telah mati sejak malam itu. Hari-hari berikutnya, Jono memilih mengasingkan diri. Ia tak lagi keluar malam, tak lagi mendekati stasiun. Tak satu pun orang tahu kemana perginya penjual kue pancong yang dulu terkenal itu. Ia menghabiskan waktu dengan menulis di kertas-kertas bekas, menuangkan semua rahasia gelapnya. Tentang tali pocong, tentang boneka kafan, tentang tumbal, dan para pembeli yang dibutakan nafsu. Ia tahu, tidak akan ada yang percaya. Tapi setidaknya, jika suatu saat ada yang menemukan catatan itu, mereka bisa memilih jalan lain. Jalan yang tak sehitam miliknya. Namun, malam Jumat itu, saat hujan gerimis mengguyur atap seng rumahnya, Jono mendengar suara yang sudah lama tak ia dengar. Jono! Suara berbisik. Pelan, tapi jelas. Suara itu menyelinap dari celah dinding seperti angin dingin yang membawa bau tanah kuburan. Jono memejamkan mata, mencoba menepis kenyataan. Tapi suara itu kembali. Kali ini lebih dekat, lebih menggeram. Kau belum lunas, Jono? Tubuhnya gemetar. Ia berdiri dan bergegas membuka jendela. Hujan deras. Jalanan sepi. Tapi di bawah tiang listrik yang redup, ia melihat sesuatu. Tali pocong itu, basah oleh hujan. Tergeletak di tanah seperti ular mati. Tapi Jono tahu, itu bukan benda mati. Tali itu telah kembali. Ketika Jono membuka pintu rumah, udara berubah. Angin masuk, membawa suara-suara dari masa lalu. Bisikan para pembeli, jeritan arwah, dan tawa kakek tua malam itu, semua bergema bersamaan. Dan di tengah halaman rumahnya, berdiri sosok pocong berwajah remuk, dengan mulut robek menyeringai ke arahnya. Kau pikir bisa lepas? Jono mundur. Napasnya tersengal. Tangan kanan meraba rak kayu, mencari apapun untuk dijadikan senjata. Tapi semuanya sia-sia. Tali pocong itu melayang, melingkar ke lehernya, menggantung di udara tanpa ada yang memegang ujungnya. Lalu, gelap. Jono terbangun keesokan paginya. Tubuhnya basah kuyup, tergeletak di lantai ruang tamu. Tak ada pocong, tak ada tali, tapi ada bekas merah di lehernya. Seperti luka cekikan. Nafasnya masih tersengal.
Tubuhnya lemas. Dan di meja kecil dekat pintu, ada sepiring kue pancong. Masih mengepul. Dengan secari kertas kecil di sampingnya bertuliskan, "Bisnis belum selesai. Dagang lagi, atau tumbalmu sendiri." Jono memandangi sepiring kue pancong di meja. Uapnya masih menari di udara, menguar aroma yang dulu ia kenal sebagai keberuntungan, kini menjelma menjadi kutukan. Tangan tuanya gemetar saat menyentuh kertas itu. Tulisan di atasnya seperti dibakar dari bara neraka, menyusup ke dalam pikirannya, mengoyak nurani yang sudah lama remuk. Ia ingin membuang kue itu, tapi sesuatu menahannya. Bau itu, harum itu, membuat perutnya bergejolak. Bukan karena lapar, tapi karena rasa takut yang kembali menyelimuti. Langit mendung di luar, dan jam dinding berdetak pelan menuju pukul 6 sore. Waktu dagang. Dan ia tahu, ia tak punya pilihan. Sore itu, dengan langkah menyeret, Jono kembali ke tempat lamanya berdagang. Bukan di toko roti, bukan pula di lokasi mewah. Tapi di stasiun, tempat segalanya bermula. Gerobaknya yang dulu ia tinggalkan, entah bagaimana, kini berdiri di sana. Utuh, tanpa rusak sedikit pun. Seakan menantinya. Dan di bagian bawah gerobak, tergantung tali pocong itu. Sudah kembali ke tempat semula. Seperti benda hidup yang tahu di mana rumahnya. Jono diam. Tak ada yang ia katakan. Ia hanya menyusun kue pancong satu persatu. Bara arang menyala. Adonan dituang. Aroma kembali menguar. Dan satu demi satu, pembeli kembali berdatangan. Tapi Jono tahu, ini bukan sekadar pembeli. Mereka datang dengan wajah manusia. Tapi matanya kosong, tanpa cahaya. Bibirnya kaku. Suaranya datar saat memesan. Mereka menatap Jono seperti makhluk lapar yang sedang menunggu. Tumbal. Jam bergulir. 6, 7, 8. Antrean mengular seperti dulu. Tapi malam ini berbeda. Di kejauhan, ia melihat kakek tua yang dulu menemuinya. Duduk di bangku panjang, menatapnya tanpa berkedip. "Sudah waktunya kau bayar, Jono," kata suara itu, entah dari mulut kakek atau dari dalam benaknya. Tiba-tiba, pelanggan terakhir datang. Seorang anak kecil. Bocah laki-laki kira-kira 7 tahun, mengenakan seragam sekolah basah karena gerimis. Ia berdiri paling belakang, tapi anehnya semua pelanggan membiarkannya maju ke depan. Tak ada yang menoleh padanya. Hanya Jono yang memerhatikan. Anak itu tersenyum lebar. Matanya bersinar seperti bintang yang akan padam. "Kue pancong satu, Pak," katanya pelan. Jono mendekat. Tangan tuanya menggigil. Tapi ia tetap membalik adonan, memasukkan ke dalam kertas nasi, dan memberikannya pada si bocah. Tapi saat anak itu menerima kue, telapak tangannya dingin. Beku. Dan saat ia menatap wajah anak itu lebih dekat, itu wajah anak bungsunya, yang meninggal 5 tahun lalu karena demam tinggi. Anak yang tak sempat ia selamatkan karena terlalu sibuk berdagang. Anak yang menjadi tumbal pertamanya. Jono terhenyak, mundur perlahan. Suasana stasiun berubah sunyi. Semua pembeli menatapnya. Wajah mereka mulai meleleh. Kulitnya mencair. Matanya menyala merah. Mereka bukan manusia. Mereka adalah korban. Korban dari bisnis laknat yang ia mulai bertahun lalu. Jeritan menggema. Lampu stasiun padam. Angin bertiup kencang. Dan di tengah pusaran malam yang menggila, tali pocong itu melayang dari bawah gerobak, terbang ke udara, lalu melilit tubuh Jono. Ia tak melawan. Ia hanya menatap langit, memejamkan mata, dan membiarkan tali itu menariknya ke kegelapan.
Tak ada rasa sakit, hanya kelegaan. Seperti utang yang akhirnya lunas. Keesokan harinya, gerobak kue pancong itu ditemukan oleh petugas stasiun. Terbakar hangus, menyisakan abu dan besi berkarat. Tak ada tanda Jono. Tak ada tali pocong. Tak ada siapapun yang mengaku melihat kejadian semalam. Tapi konon, setiap malam Jumat Kliwon, bau harum kue pancong masih tercium di stasiun itu. Dan ada suara pelan, menyerupai suara seorang pria tua. Satu kue pancong, nak. Penglarisnya sudah lunas.